Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita bisa dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kegelapan menuju yang terang benderang seperti sekarang ini, itu agama Islam, agama yang Allah ridhai. Inna dinna 'indallahil Islam, semuanya hanya agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Mega Aulia. Saya di sini ingin mengajak kita semua, antum dan antuna, untuk berbagi, sharing kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Apalagi hari ini adalah sudah masuk bulan Ramadan. Hari ini tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah, hari Jumat. Masya Allah, pahala berkali-kali lipat. Allahu Akbar. Untuk itu marilah kita sama-sama saling berbagi, membagikan kebaikan, amal jariah mungkin nantinya. Masya Allah, insya Allah. Untuk itu saya ingin mengajak semuanya, diantaranya adalah satu hari satu hadis atau dua mungkin, atau ada hadis yang bertautan dengan hadis yang akan dibahas per harinya, insya Allah. Baik, di sini saya mempunyai buku 100 hadis ya. Kita akan bahas satu persatu, dan apabila nantinya apa yang saya sampaikan itu benar, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada yang salah, lalai atau khilaf, itu 100% datangnya dari saya, hamba Allah yang fakir ilmu ini. Karena Rasul katakan, al-insanu makanul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lalai. Untuk itu jangan sungkan-sungkan. Bagi yang mengoreksi, silahkan komentar di bawah nanti. Kemudian insya Allah saya baca dan memperbaikinya di kemudian hari, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita memiliki ilmu walaupun sedikit, kita wajib membagikannya, karena kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang sebaik-baik umat, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan mengajarkan, walaupun itu hanya mengajar ikro, misalkan alif ba ta, karena Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Dan dengan belajar dan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu akan Allah berikan pahala 10 kali kebaikan atau pahala, dan akan dihapuskan 10 keburukan atau 10 dosa-dosa kecil kita. Masya Allah, begitu banyak dosa yang kita lakukan, Allah hapuskan sedikit demi sedikit dengan membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan seperti sekarang ini. Allah firmankan kalau bulan Ramadan itu semua amal ibadah akan Allah kali lipatkan. Allah alam. Allah alam. Bisa 100 kali lipat atau lebih, atau hanya Allah yang tahu. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama membaca Al-Quran. Kita niatkan dalam hati untuk bisa menghatamkan minimal 1 kali di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya, insya Allah ya. Baik, kemudian dengan membaca Al-Quran juga, Rasul sabdakan, an Abdillah ibnu Mas'ud yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha
La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan akan dikalikan dengan 10 kebaikan yang serupa dengannya. Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau kita membaca surat Al-Ikhlas saja misalkan, itu di sana ada 47 huruf, maka kita akan mendapatkan pahalanya 470. Masya Allah. Dan 470 dosa-dosa kecil kita juga akan dihapuskan oleh Allah. Jadi alangkah meruginya bagi umat Islam tapi dia tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Kita ini di bulan Ramadan seperti Allah memberikan harta karun ya. Jadi harta yang berlimpah, berupa apa? Hartanya nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak, berupa pahala, kebaikan, dan penghapusan dosa. Jadi alangkah ruginya orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi dia tidak melakukan kebaikan atau dia menyanyiakan waktu di bulan Ramadannya. Baik, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bisa membaca, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran ya, insya Allah. Dan Al-Quran juga akan memberikan atau akan menjadi syafaat bagi kita, baik itu dalam kubur ataupun nanti di akhirat, sebagaimana hadis Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk kalian, akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Ahmad wa Muslim dan Muslim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu nanti di dalam kubur akan menjadi penerang ya, karena dalam kubur kita tahu sendiri itu gelap gulita, tapi apabila orang yang baca Al-Quran, otomatis Allah akan memberikan syafaat dari Al-Quran, yaitu berupa penerang. Jadi dalam kubur kita insya Allah akan terang benderang. Dan begitu juga nanti di hari kiamat, Al-Quran akan menjadi saksi dan akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Al-Quran. Dan dalam Al-Quran Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-Quran surat Al-A'raf 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dia dan diamlah. Semoga engkau termasuk orang-orang yang Allah beri rahmat. Jadi hidup ini kita hanya mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah bisa dengan cara kita dengan membaca atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, kemudian kita diam dan kita menghayati, meresapi, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekiranya sampai sini dulu hari ini belajarnya kita sama-sama belajar. Bukan berarti yang berbicara ini lebih pandai, lebih pintar, lebih mengetahui, tapi kita sama-sama. Untuk itu silahkan komentar di bawah, silahkan mengkoreksi, karena kita sama-sama sedang belajar dan kita sama-sama sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dan menjadi umat Nabi yang semoga bisa Nabi banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.